Perkenalkan, nama saya Brika Karafi dengan NPM 2451088. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis atas sesuatu dugaan yang berdasar pada logika hukum tentang tidak terpenuhinya syarat formil pembentukan undang-undang atau peraturan daerah. Yang pertama, abstrak. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan pemenuhan syarat formil yang ketat sebagai fondasi sahnya produk hukum dan legitimasi sistem hukum nasional. Artikel ini melakukan analisis kritis atas dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pembentukan undang-undang dan peraturan daerah berbasis logika hukum dan praktik pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan metodologi normatif empiris, penelitian ini menelaah dokumen peraturan, putusan MK, dan kajian akademik yang relevan. Temuan mengungkapkan pelanggaran sering terjadi, antara lain ketidaksesuaian prosedur, naskah akademik berkualitas, dan minimnya partisipasi masyarakat. Namun MK tidak di lapangan cenderung mengedepankan asas kemanfaatan dalam pengujian formil, sehingga tidak semua pelanggaran berujung pembatalan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan penegakan syarat formil secara konsisten dan peningkatan keterlibatan publik agar legitimasi, kepastian, dan keadilan hukum dapat terjamin. Di negara hukum seperti Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses hukum yang fundamental guna menciptakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan negara. Undang-undang dan peraturan daerah sebagai produk legislasi harus dibentuk mengikuti prinsip dan prosedur yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan turunannya. Prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terpenuhnya syarat formil yang meliputi kewenangan lembaga pembentuk, tak cara dan prosedur pembentukan yang dilakukan secara tertib, terpenuhnya dokumen pendukung seperti naskah akademik, serta keterlibatan secara cukup dari publik dan pemangku kepentingan. Syarat formil ini bukan sekedar prosedural administratif biasa, melainkan fondasi yang memastikan instrumen kontrol kualitas transparansi agar hukum tak menjadi produk sewenang-wenang atau kacau. Akan tetapi, dalam praktek di lapangan sering ditemukan dugaan pelanggaran terhadap syarat formil, baik berupa kelalaian maupun pelanggaran prosedur yang disengaja. Contohnya meliputi pembatasan PEN. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis kritis dengan mendalam mengenai dugaan pelanggaran formil tersebut berdasarkan telah putusan MK dan kajian normatif serta empiris, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan logika hukum untuk menilai pemenuhan syarat formil dan penerapan asas hukum dalam putusan MK. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis pelanggaran formil yang sering terjadi, memahami sikap MK terhadap pelanggaran itu, serta mengevaluasi konsekuensi hukum dan implikasi sosial politik dan pendekatan asas kemanfaatan dalam pengujian formil. Syarat formil atau persyaratan prosedural adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum regulasi diberlakukan, menjamin keteraturan dan legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Unsur utama syarat formil meliputi yaitu penyusunan naskah akademik. Dokumen ini berisi alasan ilmiah dan evaluasi dampak pembentukan undang-undang. Naskah akademik menjadi salah satu alat kontrol kualitas legislasi sekaligus media transparansi mengenai kebutuhan dan dasar pembentukan regulasi. Partisipasi publik dan stakeholders. Reliabilitas hukum juga tergantung pada keterbukaan progres legislasi terhadap publik. Dengarkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme dengar pendapat, konsultasi, dan sosialisasi sebelum pengesahan. Penyalahgunaan kewenangan pembentuk. Ada kasus di mana rancangan undang-undang dibuat tanpa prosedur resmi, misalnya tanpa persetujuan DPR atau kepala daerah, mengeluarkan regulasi di luar kewenangan, menyebabkan produk hukum cacat konstitusional. Ketiadaan atau ketidakmadatan naskah akademik. Naskah akademik yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali dalam proses penyusunan undang-undang berdampak pada minimnya dasar ilmiah, kurangnya transparansi, dan berkurangnya akuntabilitas pembuat legislasi. Pembahasan terburu-buru dan diskusi terbatas. Beberapa undang-undang dibahas dengan tempo cepat sehingga mengurangi efektivitas analisis substansi serta pengujian dampak. Sebagai contoh, pengujian formil Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di MK menyoroti ketiadaan naskah akademik yang layak dan keterbatasan konsultasi publik. Namun MK memilih untuk tidak membatalkan UU tersebut demi alasan kemanfaatan ekonomi nasional. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan pengujian
formil terhadap undang-undang sesuai pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengujian formil berfokus pada tata cara prosedur pembentukan ketimbang isi materi undang-undang. MK menelusuri apakah lembaga pembentuk menjalankan kewenangan dan prosedur sesuai ketentuan hukum. Pendekatan ini berlandaskan argumen bahwa perilaku hukum harus menimbang manfaat sosial politik dan ekonomi secara pragmatis, bukan sekedar prosedur sempit. Namun hal ini menimbulkan kritik karena dapat mengabaikan supremasi hukum, membiarkan cacat formil berlanjut, dan menodai terkelola negara yang bersih. Logika hukum atas pelanggaran syarat formil. Meski Mahkamah Konstitusi mengakui adanya pelanggaran formil dalam serangkaian putusan pengujian, penerapan atas kemanfaatan sering menghalangi pembatalan produk hukum cacat formil demi menjaga kepentingan umum dan stabilitas hukum. Pendekatan pragmatis ini menimbulkan perdebatan pendalam antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan pragmatis tata kelola. Reformasi prosedur dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan akuntabel merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih.